Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Yuhu, JJ balik lagi. Wow, kayaknya udah lama banget ya JJ nggak nyapa kamu di afternoon show. Kali ini JJ bakal balik lagi seperti sebelumnya, balik di hari Kamis afternoon show dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi buat kamu yang nungguin JJ nih, jangan lupa ya hari Kamis. Dan seperti sebelumnya juga, seperti biasa JJ bakal bagi-bagiin info menarik seputar iPop dan juga info menarik lainnya. Jadi kamu harus stay tune terus dengerin afternoon show di Millennials Radio. Nah, karena ini masih vibes lebaran ya, sebenarnya udah selesai sih vibesnya. Tapi karena bulannya masih Syawal, jadi JJ mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Barangkali JJ ada salah-salah kata, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Selain itu, JJ juga mau nanya nih, gimana kabarmu? Wah, udah lama loh kita nggak ketemu. Gimana kabarnya? Gimana THR-nya? Masih dapat THR nggak? Oh ya nih, ada berita baru juga katanya sekarang udah bebas masker ya, udah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Kalau kamu tim yang mana nih? Tetap pakai masker atau tim yang seneng karena akhirnya bebas masker? Ayo, kamu boleh cerita-ceritain ke kita lewat WhatsApp ke 085946113535 atau lewat Instagram @millennialsradio. Aku tunggu cerita menarik dari kamu. This is Afternoon Show. Halo millennials. Aduh, aku bingung nih, ini gimana ya? Biasanya kan info pertama yang aku bawain itu tentang iPop yang seru, yang menyenangkan, menggembirakan, yang asik lah intinya. Tapi kali ini infonya berbeda nih. Apa ini? Aduh. Jadi info kali ini tuh mungkin bakalan jadi info yang kabar kurang enak, atau mungkin info yang tidak diharapkan terutama untuk pecinta iPop. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena ini sudah terjadi, jadi aku mau infoin aja ya. Jadi Michela, atau yang kita kenal sebagai salah satu member dari Blitzen, hari Selasa kemarin, tepatnya 17 Mei lalu, mengumumkan bahwa dia telah berakhir kontraknya dengan To The Clouds Entertainment. Aduh. Jadi To The Clouds Entertainment ini adalah agensi dari Blitzen, yaitu girl group di mana Michela ini debut. Dan itu artinya mungkin dengan berakhirnya kontrak ini sekaligus mengumumkan bahwa Michela keluar dari Blitzen. Dia mengumumkan lewat Instagram story-nya, dan dia waktu itu bikin Instagram story-nya pakai bahasa Inggris. Intinya per tanggal 30 Maret 2022 kontraknya dengan To The Clouds Entertainment itu telah berakhir. Dan dia juga mengungkapkan bahwa dia senang bahwa dia berhasil debut dengan Blitzen, membuat memori-memori yang menyenangkan bersama para member, dan dia berharap yang terbaik untuk member yang masih ada. Dan dia juga meminta Blitz dan juga Semangka atau fans dari Blitzen tetap mensupport mereka. Dia sangat menyayangi Blitz dan juga Semangka. Sedih ya. Padahal kemarin baru rilis single juga, yang Losing You itu bagus banget singlenya, aku suka banget. Dan yang ciptain juga Michela sendiri bersama dengan Sazura, leader dari Blitzen. Aduh, sayang banget sekarang Michela harus keluar. Nah, ini kelanjutannya lalu bagaimana ya?
Kan dulu awalnya sebenarnya Blitzen direncanakan debut dengan 4 member, tapi udah ada tanggal debutnya tiba-tiba hilang gitu aja. Terus pas muncul ada Hilal debut lagi, debutnya jadinya 3 member. Dan diumumkan bahwa 1 member lagi tidak jadi ikut debut, entahlah alasannya apa. Dan sekarang Michela mengumumkan telah berakhir kontraknya. Apakah tinggal berdua aja? Apakah member yang tidak jadi debut dulu akhirnya debut lagi? Atau ada pengganti Michela nih? Oh ya, seingatku dulu juga pernah To The Clouds Entertainment open audition dan salah satu syaratnya adalah wajib perempuan. Apakah ini audisi untuk mencari pengganti Michela? Dulunya sih aku mikir untuk girl group baru ya, tapi setelah pengumuman Michela keluar, bisa jadi sih buat pengganti Michela. Kita tunggu pengumuman berikutnya aja ya. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Wow. Aduh, ini ada berita baru nih. Info baru yang sebenarnya masih nyambung sama info yang pertama, tapi ini versi berita gembiranya. Jadi kalau tadi berita sedih yang mungkin bakal bikin sedih pecinta iPop, nih aku kasih berita yang kedua sebagai penghiburnya. Buat kamu pecinta iPop, ini ada info baru dari akun resmi Blitzen yaitu @this.is.blitzen yang mengupload poster bertuliskan Coming Soon the second single. Wow, Blitzen mau ada second singlenya loh. Keren kan? Dan ini yang mengejutkan, lebih mengejutkan dari berita Coming Soon ini adalah poster. Salah satu poster yang diupload itu ada siluet 4 gadis. Hayo loh, siapa tuh? Tulisannya sih Blitzen ya jelas Blitzen, tapi kan Blitzen yang masih tersisa itu ada Sazura dan juga Yasha. Lalu 2 lagi siapa? Seperti yang aku bilang tadi, setelah Michela out, bisa jadi member yang lama balik lagi atau ini hasil audisi dari yang sebelumnya sebagai pengganti Michela. Tapi penggantinya berarti bukan cuma 1, tapi ada 2. Wow. Dan ini belum diperkenalkan loh penggantinya, jadi masih misterius gitu, masih siluet doang. Selain menebak-nebak member ini siapa, juga bisa kita tebak-tebak nih temanya kira-kira kayak gimana ya konsep comeback kali ini. Kalau dilihat dari posternya sih sebenarnya warnanya masih warna-warna gelap, tapi ada merah dan juga ada kayak pancaran cahaya emas dan biru gitu. Wow, konsep apa lagi ini? Dan sepertinya masih full bahasa Inggris karena kemarin pas open audition itu ada salah satu syaratnya bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin kali ini seperti single debutnya yang sebelumnya Was That About full English, kali ini juga bakal full English tapi akan tetap membawa unsur-unsur Indonesia kayak yang sebelumnya itu ada suara angklung gitu kan ya. Nah, prediksiku bakal kayak gitu nih. Kalau prediksi millennials gimana nih? Apapun itu, pokoknya kita harus tetap support permusikan Indonesia, terutama ini yang kembali booming lagi yaitu boy band, girl band di Indonesia. Kita support terus biar industri musik Indonesia semakin maju. Dan sambil kita dengerin yuk, ini lagu debut dari Blitzen yaitu What's That About. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Millennial, setelah tadi ada info tentang comeback salah satu girl group yaitu Blitzen, masih coming soon ya. Yang kali ini aku bawa info dari boy groupnya nih. Ada yang baru comeback yaitu 18. Sebenarnya nggak comeback juga sih, lebih ke perilisan music video. Kenapa gitu? Karena sebenarnya 18 ini udah ngerilis lagunya
ada di YouTube mereka versi vokal perform videonya di sekitaran bulan Maret. Dan di bulan Mei ini, tepatnya tanggal 18 Mei, mereka merilis official music videonya. Jadi sekitaran sebulan lebih ya, hampir 2 bulan, dari 25 Maret ke 18 Mei. Ini gak jauh beda dari single mereka yang pertama, single debut mereka, Mengejar Mimpi, yang dulu juga gitu. Sebulan kemudian baru mereka rilis music videonya. Tapi kalau yang dulu tuh lebih ke lirik video. Kalau yang ini vokal perform dulu baru music video. Kalau yang dulu itu lirik video baru music video. Buat yang belum tahu 18 ini siapa ya? Jadi 18 itu adalah boy group di bawah naungan Teen Management. Dari dulu awalnya pre-debutnya memperkenalkan 7 member, tapi ketika debut ada pergantian member, ada 2 yang berganti. Tapi tetap debut di tanggal 23 Oktober 2021 tetap dengan 7 member. Mereka debut dengan single mereka yaitu Mengejar Mimpi. Lalu kemudian ada sedikit pengumuman yang di tanggal Februari, maksudnya bulan Februari tanggal 7 2022 kemarin itu pengumuman bahwa 2 member dari 18 yaitu Neo dan juga Saka telah meninggalkan grupnya. Jadi tersisalah 5 member lama dan ternyata di comeback single kedua mereka kali ini mereka menambah 3 member baru. Jadi sekarang 18 jumlah membernya ada 8. Yaitu ada Valdi, Will, Vin, Loke, Dwiki, Fadel, Vano, dan juga Peter. Nah, di single yang kedua kali ini, single yang berjudul Rela, jadi ceritanya tuh tentang merelakan orang yang dia sayang, yang dulunya saling sayang, sekarang tuh orang yang dia sayang menyayangi orang lain. Ya aduh gimana tuh. Dan karena itu dia merelakan orang yang dia sayang untuk bersama dengan orang lain yang lebih bisa membuat dia bahagia. Waduh, agak galau-galau gitu ya. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengerin aja single kedua dari 18, Rela. This is Afternoon Show. Kamu ketinggalan serunya Afternoon Show? Nah, kita kasih nih salah satu keseruannya cuma buat kamu. Nah tapi tarawih ini tuh ada macem-macem kan ya. Maksudnya tuh ada yang tim 8 rakaat, ada yang tim 20 rakaat. Ayo, kamu tim yang mana? Kalau aku sih jujur gak kuat sih sama 20 rakaat. Bukan gak kuat sih, tapi lebih nyaman ke 8 rakaat aja. Pernah sih ngerasain 20 rakaat dan emang secapek itu gitu. Itu pun masih dibagi-bagi lagi kan ya. Yang 8 rakaat tuh ada yang 2 rakaatnya, ada yang langsung 4 empatnya pun nggak kayak sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ada tahiyat awal, nah kalau tarawih kan langsung ya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau aku sih kalau misalkan lagi ke masjid lebih suka yang 2 sih, karena nggak terlalu capek berdiri, ada duduknya 4 kali. Kalau 4 kan duduknya cuma 2 kali tuh. Kalau yang 8 kayak gitu, yang 20 setauku juga kayak gitu sih. Dia ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ada yang kecepatannya biasa, ada yang super ngebut. Nah, aku pernah tuh ngerasain lagi buka bersama di suatu daerah gitu, dan ya terpaksa cari masjid yang deket biar nggak kelewatan tarawihnya kan. Dan ternyata masjidnya itu sholatnya 20 rakaat dan cepet banget. Aku sampai keteteran, bener-bener capek. Padahal ya lebih singkat kan ya, tapi malah lebih capek menurutku daripada yang 20 tapi pelan-pelan. Jadi kalau aku mendingan pelan-pelan sih, nggak apa-apa lah lama, yang penting nggak capek gitu. Dan itu bener-bener aku misalkan imamnya ruku ya, aku belum sempat ngikutin imamnya ruku udah bangun imamnya. Nah itu tuh kayak
Aduh, capek banget gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Jadi udah deh, gak ada alasan lagi buat kamu gak dengerin Afternoon Show. Setiap Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, 16 hingga 19 waktu Indonesia Tengah, serta 17 hingga 20 waktu Indonesia Timur cuma di Millennials Radio. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Selain ada info-info tentang comeback dari girl group dan boy group Indonesia generasi ketiga, spesial buat millennials, ini aku juga kasih ada informasi comeback dari girl group generasi kedua. Wow, udah lama banget ya nggak dengerin generasi kedua. Mana nih suaranya penggemar generasi kedua? Siapa yang dulu zaman mungkin masih SD kali ya? SD dengerin lagu-lagu boyband girl band booming banget kan ya dulu, sekitaran 2011-an. Nah, yang ini nih ada pelopor girl group generasi kedua. Kalau boy group kan pelopornya Smash ya. Kalau ini pelopor girl group ada Seven Icon. Jadi Seven Icon dulu terbentuk Oktober 2010 dengan 7 anggota, yaitu ada PJ, ada Angel, Mesty, Natalie, Vanilla, Lindsay, dan juga Grace. Tapi di 2013 Vanilla itu mengumumkan bahwa dia keluar dari Seven Icon dan kemudian diadakan audisi. Terpilihlah, kalau dulu nama panggungnya Uti, sekarang jadi Tisha. Dan Tisha ini akhirnya menjadi member pengganti dari Vanilla. Kalau nggak salah dulu Vanilla keluarnya karena mau nikah deh, seingatku gitu ya. Nah lalu setelah lama tidak terdengar kabarnya, sekitar 2020 kemarin itu masih masih booming-boomingnya corona ya 2020 tuh. Itu mereka tepat di perayaan 1 dekade terbentuknya Seven Icon mengumumkan bahwa mereka reuni. Tapi reuninya nggak semua member, cuma ada Grace, Mesty, PJ, Tisha, dan juga Vanilla. 5 member aja. Dan sekaligus mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkan single baru yang berjudul Night and Day. Night and Day ini akhirnya dirilis di tanggal 25 November 2020. Setelah perilisan Night and Day 2020 udah berlalu sampai sekarang hampir 2 tahun ya. Belum adalah 1,5 tahunan. Mereka di Mei lalu, awal Mei, merilis single keduanya yang berjudul Insecure. Ini maksudnya single kedua setelah reuni ya, dengan 5 member tadi. Nah, penasaran gak sih sama single keduanya ini? Insecure tuh cerita tentang apa? Ya udah deh, aku puterin buat milenial semuanya. Spesial banget buat millennials. Ini dia Seven Icon, Insecure. This is Afternoon Show. Tadi udah ada info seputar girl band, udah seputar boyband juga udah. Kali ini ada info seputar grup, tapi bukan boyband, bukan girl band. Apa dong? Ini duo dari jebolan X Factor season terakhir. Hayo, siapa penonton setianya X Factor season terakhir? Kalau kamu nontonin dari awal, dari babak audisi, pasti gak asing sama duo R&B dari Bandung yang sempet diremehkan Mas Anang. Tapi ternyata setelah nyanyi, semua juri bilang yes. Siapa tuh? Duo ini bernama Wantang. Wantang ini diambil dari nama personilnya, yaitu ada Ridwan Hafiz dan juga Bintang Gemilau.
Ini identik banget nih salam pembukaan mereka tuh. Kayak gini nih. Saya Ridwan, saya Bintang, kami dari Wantang. Annyeonghaseyo. Dan karena salam pembukaan yang identik itu, yang lawak itu, sempet diremehkan sama Mas Anang. Kayak, kalian tuh harusnya gak ikut audisi X Factor, harusnya ikut stand up comedy gitu. Karena memang kocak sih mereka. Sempet minta Mas Anang buat gabung juga ke grup mereka, biar jadinya Nantang. Anang, Ridwan, Bintang. Sempat diajak maju juga Mas Anangnya, tapi ya mereka tetap berjalan dengan tiga sih? Dengan 2 anggota, yaitu Ridwan dan juga Bintang. Tapi gak bertahan lama di X Factor, hanya sampai babak decir dan mereka tereliminasi. Walaupun tereliminasi, tapi banyak fans mereka tuh disebut Wantang Baby yang menagih nih, kapan lagu audisi kalian yang kalian pakai audisi, yang kalian ciptain sendiri itu dirilis gitu. Akhirnya mereka bikin music videonya, bikinnya sih udah dari Februari 2022 maksudnya. Februari 2022 kemarin dibikin music videonya. Sempet mau dirilis bulan-bulan lalu tapi dipostpone, entahlah kenapa. Mungkin karena mereka ada ikut kompetisi lain juga ya, jadi ditunda dulu. Dan bulan ini mau dirilis guys, wow. Music video sekaligus lagunya bakalan dirilis di tanggal 31 Mei nanti. Bentar lagi loh, tungguin ya. Jadi penasaran, kira-kira ada yang spesial gak ya dari music videonya, atau lagunya mungkin ada aransemen ulang atau gimana, bakal lebih bagus gak ya kira-kira dari yang waktu di X Factor itu. Kita tunggu aja ya. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Hai millennials, balik lagi sama JJ di sini. Setelah tadi JJ bagi-bagiin info, salah satunya ada duo dari Bandung bernama Wantang. Kali ini ada duo lagi dari Jakarta. Duo yang kali ini tuh terbentuknya masih baru 7 Mei 2020 karena pandemi kemarin ya kan. Awalnya cover-cover lagu, habis itu mereka punya lagu-lagu sendiri. Duo ini tuh yang satu cewek sebagai vokalis sekaligus pemain ukulele bernama Ingrid Tamara, dan juga gitaris cowok bernama Dewangga Elsandro. Tahu kan ya pasti siapa? Yap, duo ini bernama Suara Kayu. Kenapa sih namanya Suara Kayu? Ya karena tadi ada instrumennya ukulele dan juga gitar yang dominannya kan terbuat dari kayu tuh ya. Makanya mereka kasih nama grupnya Suara Kayu. Dan memang akustik ukulele dan gitar ini jadi ciri khas musiknya mereka. Ada info apa nih dari Suara Kayu? Jadi Suara Kayu ini di tanggal 20 Mei kemarin, hari apa tuh? Hari Jumat ya? Hari Jumat 20 Mei kemarin Suara Kayu merilis lagu baru berjudulkan Tak Perlu Ada Senja. Masih sama dengan single-single sebelumnya, tetap dengan ciri khas musik akustiknya Suara Kayu. Tapi yang membedakan kali ini Suara Kayu nggak sendiri. Suara Kayu bersama dengan penyanyi yang puitis nih, bernama Firsa Besari. Siapa sih yang nggak tahu Firsa Besari ya kan? Dan karena dua-duanya ini lagu-lagunya bagus-bagus, puitis-puitis gitu ya. Ketika digabungkan juga terlahirlah suatu lagu yang nggak usah diragukan lagi bagusnya. Tak Perlu Ada Senja ini ceritanya tuh kayak dua orang ya, laki-laki dan perempuan ini pacaran. Yang laki-lakinya tuh suka banget mengungkapkan rasa sayangnya tuh dengan kode-kode kayak puisi, senja, kopi gitu-gitulah. Sementara yang perempuannya tuh ngapain sih kode-kode, udahlah ngomong aja langsung gitu. Tak perlu ada senja gitu, kata si cewek ya. Kata si cowok kan, kamu tuh kayak senja. Nah, kata si cewek, tak perlu ada senja karena setiap bersamamu tuh semuanya selalu spesial. Wow. Intinya kayak gitu. Dan lagunya ini tuh kerennya seperti bercerita. Jadi ketika bernyanyi tapi bercerita. Ya gitulah pokoknya ya. Yang
Ingrid Amara, vokalis dari Suara Kayu, memerankan ceweknya, sementara Firsa Besari memerankan karakter cowoknya. Jadi pas didengerin tuh enak banget, kamu bisa langsung bayangin ceritanya itu kayak gimana. Selain itu, lirik dari lagu ini tuh juga ringan, jadi nggak perlu mikir yang berat-berat, tinggal didengerin aja, masuk ke telinga, enak, udahlah tinggal nikmatin aja. Buat yang penasaran sama lagunya, yuk mari kita langsung dengerin aja. Ini lagu dari Suara Kayu featuring Firsa Besari, Tak Perlu Ada Senja. This is Afternoon Show. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi solois wanita cantik dan pintar, Maudy Ayunda. Kabar mengejutkan ini sekaligus bisa jadi kabar yang menggembirakan atau mungkin bakal jadi kabar yang bikin kamu patah hati. Ayo millennials, tim yang mana nih? Tim yang ikut seneng atau tim yang patah hati? Jadi Maudy Ayunda di tanggal 22 Mei kemarin, hari Minggu, mengupload ada 3 postingan. Postingan yang pertama itu adalah Maudy Ayunda bersama seorang pria yang misterius, tidak terlihat wajahnya, tertutup sebagian gitu, dengan pose yang romantis dengan caption "Forever with my best friend". Di postingan kedua yang mulai membuat geger adalah postingan Maudy Ayunda mengenakan seperti gaun pengantin, kebaya gitu dengan ekor yang panjang, dan di sini Maudy Ayunda benar-benar sangat anggun. Aduh, cantik banget. Yang bikin geger juga karena di komentarnya itu dipenuhi dengan akun centang biru yang mengucapkan selamat kepada Maudy Ayunda dan juga mengucapkan turut berbahagia. Ada Vidi Aldiano, ada Teh Ocha, ada Sandra Dewi, banyak banget pokoknya yang akun centang biru tuh pada bilang gitu. Tapi yang bukan kalangan artis, bukan akun centang biru, yang fans-fansnya gitu, pada kaget banget kayak, hah? Nikah? Hah? Ini apa? Terkaget-kaget karena memang berita ini benar-benar mendadak. Kayak nggak ada yang tahu gitu kapan mereka memulai kisah mereka. Tiba-tiba udah ada foto dengan gaun pengantin. Siapa yang nggak kaget coba? Ada juga yang berkomentar ikut senang, dan ada juga yang berkomentar hari patah hati. Kalau kamu tim yang mana? Lalu di postingan ketiga, di postingan terakhir, yang kali ini menggunakan hanbok, pakaian tradisional Korea, dengan pose yang romantis juga. Kalau kata Vidi Aldiano, drama ini mah, drama Korea ini mah. Dan caption menggunakan huruf Korea, bunyinya gini kalau nggak salah, Noah Hamke Lamnyeon, dengan diakhiri emot love putih. Wow, itu kalau nggak salah artinya jika bersamamu. Tapi nggak gini, itu Maudy Ayunda tidak menyebutkan siapa laki-laki ini, dan salut juga sih buat teman-temannya, karena kalau teman-temannya yang akun centang biru tadi udah bilang selamat, berarti kan udah ngerti ya ini pernikahan, berarti mereka tuh udah tahu sebelumnya, tapi nggak ada yang kasih bocoran loh. Keren. Sampai akhirnya hari pernikahannya tiba. Wow. Tapi tadi sempat ada yang kasih tahu, ada spill akunnya, katanya laki-laki ini bernama Jesse Choi. Kalau dari marganya Choi ini jelas ya dia orang Korea. Wow. Ada juga yang menemukan bahwa Jesse Choi ini lulusan dari Columbia University dan juga Stanford University. Ini sih benar-benar definisi jodoh cerminan diri ya. Yang perempuan tuh cantik, anggun, pinter, yang laki-lakinya juga nggak kalah pinter. Wow. Ya pokoknya turut berbahagia dan juga selamat untuk Maudy Ayunda dan juga pasangannya. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Kamu ketinggalan serunya Afternoon Show? Nah, kita kasih nih salah satu keseruannya cuma buat kamu. Nah, by the way, selanjutnya number 3. Yang I hate adalah orang-orang yang tidak membudayakan antri. Sungguh ini adalah perbuatan tercela.
terutama ya epidemiologinya ya. Kalau kita berbicara prevalensi paling besar tuh memang ibu-ibu wanita dengan status sudah berkeluarga dan punya anak, utamanya tuh saat-saat kondangannya sering terjadi saat mengantri Zupasup, tiba-tiba dengan menjual anak ibu duluan, boleh nggak? Kita sebagai remaja ini ya agak pengen mengeluh tapi takut berdosa, jadi kayak senyum ikhlas nggak ikhlas cuman ya udah Bu, silahkan, walaupun aku nggak ikhlas tapi ya kayak ya udah deh, terserah ibu aja gitu loh. Mohon kepada kaum remaja yang akan meningkat usianya, mendewasa, jangan sampai budaya mengantri ini luput nggak sih dari contoh kecil tadi tuh kayak udah namanya budaya untuk mengantri, karena kita semua udah udah meluangkan waktu yang sama lah menunggu. Jangan motong gitu loh kalau nggak mendesak ya. Apalagi kalau kayak KTP kayak SIM kayak bank kayak dengan menggunakan jalur ordal, antrian dipotong tuh kayak sakit banget gitu loh rasanya. Ya ampun, curahin hati ya Syai. Jadi udah deh, gak ada alasan lagi buat kamu nggak dengerin Afternoon Show setiap Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, 16 hingga 19 waktu Indonesia Tengah, serta 17 hingga 20 waktu Indonesia Timur cuma di Millennials Radio. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Millennial, seperti yang udah aku bilang tadi di opening. Hayo, aku tadi di opening bilang apa? Aku bahas apa? Hayo, ada yang masih inget nggak? Yap, aku bahas tentang peraturan bebas masker. Gimana nih perasaannya? Udah 2 tahun lebih loh kita tuh diwajibkan buat kemana-mana pakai masker, pengap-pengap ya. Gimana perasaannya setelah 2 tahun akhirnya sekarang ada kelonggaran? Tapi tetap aja ya kita harus tetap waspada karena ini cuma kelonggaran, belum sepenuhnya bebas masker. Peraturan ini tuh diberlakukan untuk di ruangan terbuka dan tidak dalam kerumunan. Peraturan ini mulai berlaku hari Rabu tanggal 18 Mei kemarin. Jadi kalau misalkan kamu di ruangan terbuka tapi banyak orang, deket-deketan sama orangnya tuh jaraknya nggak terlalu jauh gitu, masih deket sama orang lain, banyak kerumunan, banyak gerombolan, harus tetap pakai masker. Atau kamu lagi di dalam ruangan juga harus pakai masker. Jadi walaupun ada kelonggaran, tetap kemana-mana masker wajib dibawa sih, karena ya itu tadi buat menjaga juga, karena bagaimanapun corona ini masih tetap ada. Tapi sekarang udah mulai ringan, udah gak separah dulu lagi. Penanganannya juga udah terkontrol ya, lebih terkontrol daripada dulu. Kalau dulu kan masih adaptasi, jadi ya masih banyak kasus-kasusnya. Sekarang udah mulai cukup menurun dan kalaupun ada tuh kasusnya ringan-ringan, gak separah yang dulu. Semoga keadaannya semakin membaik lagi, jadi kita bisa sepenuhnya lepas masker tanpa harus was-was ya. Tapi nih, kan sekarang nih udah boleh ada kelonggaran buat lepas masker. Kamu tim yang mana? Tim yang bakalan lepas, bakalan seneng banget, atau tim yang udahlah tetap dipakai aja maskernya, udah terlanjur terbiasa? Tim yang mana? Ayo. Kemarin aku sempat baca-baca juga, ada yang bilang kalau dia lebih nyaman pakai masker. Dia katanya kalau buka masker apalagi di tempat umum serasa auratnya kelihatan. Karena udah terbiasa ya pakai masker. Ada juga yang bilang kalau nggak pakai masker ntar ketahuan kita nyinyir. Karena udah terbiasa pas pakai masker, di balik masker dia nyinyir. Nggak nyinyir sih, lebih kayak
ke respon spontan aja ketika ada orang apa, terus misal senyum atau cemberut atau apa gitu. Misal ada keras lewat, gebetan lewat gitu ya. Kalau di balik masker kan nggak ketahuan ya kita senyum-senyum. Tapi kalau nggak pakai masker kelihatan dong. Jadi ada yang lebih milih buat tetap pakai maskernya. Kalau kamu tim yang mana nih? This is Afternoon Show. Millennials, kamu suka bingung gak sih buat outfit kalau ngampus gitu? Ya kan ini setelah ada vaksin booster, terus juga ada peraturan bebas masker untuk di ruangan terbuka. Sekarang tuh banyak kampus yang menerapkan kuliah luring kembali. Dan ada kampus yang luringnya itu sepenuhnya, ada yang sebagian, luring sebagian atau hybrid gitu. Kalau kampus kamu gimana nih? Buat yang udah mulai luring lagi, bingung gak sih milih outfit gitu? Kayak ini tuh udah sekian lama gak ngampus, udah terbiasa di rumah aja pakai baju seadanya, terus tiba-tiba disuruh ngampus, aduh outfit apa yang mau aku pakai? Dulu aku pakai outfit apa ya? Atau mungkin buat maba kan kalau SMA gitu biasanya seragamnya itu terus kan ya, udah ada peraturannya, hari ini pakai apa, besok pakai apa. Tapi kan kalau kuliah tuh baju sendiri, baju bebas gitu. Bingung nggak? Atau mungkin buat mahasiswa angkatan corona alias jadi mabanya tuh dari awal jadi mahasiswa sampai sekarang tuh masih online terus. Nah, buat kamu yang ngerasain yang aku sebutin tadi, situasi-situasi kayak gitu, aku ada tips nih buat kamu. Jadi yang pertama, kamu harus kenalin dulu sama jurusan kamu. Karena gak semua jurusan itu dibolehin pakai outfit bebas. Ada jurusan yang punya outfit-outfit khusus nih. Tapi ya mungkin aja outfit khusus itu dipakai ke semua matkul atau semua mata kuliah. Ada juga yang dipakai ke mata kuliah khusus. Kayak misalkan jurusan Tata Boga. Tata Boga itu kalau misal lagi praktek yang masak pakainya ya jas masak itu loh yang kayak punya chef gitu, chef jacket kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi pelajaran di kelas ya nggak pakai itu. Tapi ada juga yang pakainya tuh pakaian wajib terus, jadi nggak ada bebas. Selain itu, kamu juga harus kenalin sama dosen kamu, karena biasanya setiap dosen tuh beda peraturan juga. Ada yang dosen tuh ngebolehin pakai kaos, dia benar-benar bebas. Kamu mau kuliah pakai kaos ya nggak apa-apa. Biasanya kayak gini tuh yang aku tahu anak-anak jurusan seni ya. Dosen-dosen seni juga nyantai-nyantai biasanya outfitnya gitu. Mau pakai kaos kayak mau pakai celana pendek kayak mau pakai apapun, mau nggak mandi ke kampus juga nggak peduli. Jangan ditiru ya, kalau nggak mandi ke kampus sebisa mungkin harus mandi lah ya biar bersih. Nah tapi ada juga dosen yang strict banget gitu, harus kamu ke kampus harus pakai kemeja, celananya harus celana bahan atau celana kain kayak gitu-gitu. Jadi kamu harus kenalin sama dosen kamu dulu nih. Kalau misalkan belum kenal, kamu boleh kok tanya ke dosen atau tanya ke kakak tingkat mungkin. Kak, kalau dosen ini tuh gimana ya sifatnya? Kalau kuliah outfitnya harus gimana ya? Itu kamu boleh banget. Itu tips dari aku. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Setelah tadi aku kasih tips buat milih outfitnya, sekarang nih buat yang outfit ngampusnya boleh bebas, dibebasin, gak ada peraturan dari dosen maupun dari kampus, aku kasih rekomendasi outfit apa yang bisa kamu pakai buat ngampus. Yang pertama yang udah jelas itu ada kemeja. Karena kemeja apalagi yang polos itu kan bisa dipakai formal. Tapi kalau kamu pinter mix and match bisa juga dipakai buat main juga, buat hangout. Jadi kalau misalkan setelah ngampus mau misal nugas di cafe gitu ya, sambil ngafe, sambil hangout sama temen gitu, bisa nggak usah ganti sekalian gitu. Atau kalau misalkan mau yang nggak terlalu formal, kemejanya bisa pakai kemeja flanel.
yang kotak-kotak gitu, atau motif-motif lain garis-garis doang, atau buat yang cewek-cewek motif bunga-bunga, motif floral itu lagi musim banget ya akhir-akhir ini, kayak yang Korean style gitu, keren juga tuh. Selain atasan, bawahan juga penting ya, masa pakai atasan doang nggak pakai bawahan? Enggak lah. Jadi bawahan ini kamu bisa pakai celana kain atau celana bahan, itu yang paling basic, paling aman dipakai buat semua dosen, pasti ngebolehin. Kalau yang cewek boleh pakai rok tuh sekarang juga banyak banget ya macamnya, kayak rok biasa, rok span, rok plisket, atau rok-rok yang model-model banyak lah ya sekarang. Itu masih modelnya, belum motifnya. Motif juga banyak banget. Selain itu juga bisa pakai celana kulot. Kulot ini kesannya lebih nyaman ya, karena dia lebih lebar gitu, jadi lebih bebas bergerak, nggak takut robek-robek gitu. Selain itu yang lebih santainya lagi bisa pakai celana jeans. Jeans ini juga banyak banget modelnya, ada yang model ketat, jeans pensil gitu, atau yang longgar kayak kulot, ataupun yang high waist itu juga bisa. Nah, kalau jeans ini agak perlu hati-hati ya, karena nggak semua dosen ngebolehin pakai jeans. Sama kayak atasan ada yang nggak semua dosen ngebolehin juga, tuh kayak kaos. Ada dosen yang kebanyakan nggak ngebolehin sih, tapi ada yang masih toleransi, boleh asalkan berkerah. Jadi kayak kaos polo gitu, ada kerahnya, itu masih boleh. Ada yang sama sekali nggak boleh, jadi perlu hati-hati ya. Terus juga buat yang paling bawah nih ada sepatu. Sepatu juga macam-macam sih. Kalau misalkan kamu pengen look yang formal ya, sepatu kayak pantopel gitu, itu yang terformal. Tapi perlu diperhatikan lagi ya, karena biasanya ada yang kurang nyaman pakai sepatu kayak gitu, akhirnya lecet. Atau misalkan ada yang punya matkul khusus yang sepatunya itu harus sesuai sama matkulnya, misalkan sepatu bengkel kayak gitu. Kalau misalkan bebas-bebas aja, kamu boleh pakai sneakers, dari sneakers kanvas itu yang paling ringan, atau yang kalau misalkan suka yang pumpu pakai sepatu olahraga gitu, itu juga keren banget sih. Tinggal pinter-pinter dimana kamu mix and match-nya aja. This is Afternoon Show. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio?
Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu nggak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 085946113535 085946113535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Wow, nggak terasa ya, setelah sekian lama aku nggak siaran, tiba-tiba ngebahasnya langsung banyak banget. Tadi mulai dari girl band, boy band, ke duo, sampai ke nikahan Maudy Ayunda juga. Terus ada juga bahas masker, bahas outfit ngampus, banyak banget ya kita bahas hari ini. Tapi nggak nyangka ternyata pertemuan kita ini harus diakhirin lagi nih. Ya, tapi nggak apa-apa, tenang aja karena kita masih bisa ketemu lagi minggu depan. Tetap di Afternoon Show di Millennials Radio. Jadi kamu harus tungguin aku di Afternoon Show setiap hari Kamis di Millennials Radio. Jangan ke radio lain, ntar nggak ketemu aku lagi. Oke, karena udah sore banget nih, jadi JJ harus pamit undur diri. Bye-bye semua, see you next time. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.